Halo, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu di minggu terakhir di tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni untuk akhir daripada bulan Juni ini ya, minggu terakhir daripada bulan Juni. Dan saya mau ingatkan kepada teman-teman semuanya yang pertama kali khususnya hadir dalam channel YouTube saya, minggu ini hari Jumat adalah tanggal 28 yang merupakan pertama akhir daripada minggu ini, hari terakhir daripada minggu ini. Yang kedua adalah hari terakhir perdagangan atau trading daripada bulan Juni ini, dan sekaligus hari terakhir penutupan daripada Q2 tahun 2024 ini. So buat teman-teman semuanya, hati-hati. Personally saya tidak menyarankan, khususnya buat teman-teman yang merupakan trader baru, untuk take new position lagi di hari Jumat ini, yang dimana tadi saya sudah jelaskan. Oke, ada kemungkinan besar market ini akan terjadi manipulasi ya, atau manipulatif. Karena kenapa? Karena semua institusi keuangan mereka ingin membuat laporan keuangan atau book profit mereka. So hindari kemungkinan terjadinya manipulasi, pergerakan manipulasi di market ya, khususnya buat teman-teman trader yang baru trading ya, atau belum punya cukup pengalaman trading. Oke, jadi saya sarankan kalaupun kalian masih punya posisi sampai dengan hari Jumat nanti ya, usahakan tidak lagi mengambil posisi baru, just manage the existing trade ya, manage trading atau posisi yang lagi terbuka aja. Oke, nah seperti biasa kita akan langsung mulai untuk weekly market outlook pada minggu ini. Seperti biasa dimulai dari market gold terlebih dahulu. Oke, untuk market gold ya, market utama kita gold dan oil. Nah untuk market gold, oke, ini kita bisa lihat dulu ya. Ini adalah pattern line. Pattern line di sini ini adalah impulse A, B, C. Ini adalah expanding flat, harga naik ya, break the top itu di sini. Oke, harga break lagi the top, kemudian drop. Oke, dan di sini sudah drop. Oke, untuk struktur yang ini kita gedein dulu. Ini adalah impulse, ini semua adalah koreksi. Jadi ini adalah impulse, ini adalah koreksi, another drop possible to come ya, possible to come. Oke, nah sekarang possible to come-nya ini tergantung bagaimana behavior daripada wave yang ada di sini ya. Behavior daripada wave yang terjadi sekarang ini adalah drop. Oke, nah kenapa ini bisa drop? Nah, saya jelaskan. Ini market drop, impulse ya, bentuknya V, A, B, C, up ya, up, lalu dia break the top ini, structure done, dan ada drop kecil, kemudian ini continuation pattern ke atas. Ini adalah continuation pattern ke atas. Kalian bisa lihat ini adalah up, drop, kemudian up. Ini adalah running flat, dan di sini market drop ya. Di sini kalian bisa lihat market break the top, structure completed untuk yang ini, kemudian ada engulfing dan market drop. Oke, so what's next ya? Di sini saya lihat ada dua kemungkinan, mau buy ataupun sell. Oke, kita bahas dulu kemungkinan yang sell. Kenapa kita bahas dulu kemungkinan yang sell? Karena impulsnya ini yang terakhir adalah impuls down. Sehingga kalau ini continuation pattern ke bawah, maka kita akan melihat bentuknya yang seperti ini. Oke, kalian akan lihat bentuknya seperti ini. Drop, pullback, minimal 3 wave down, up, lalu dia akan lanjutkan ke bawah. Nah ini adalah trend continuation pattern kalau dia mau ke bawah. So untuk seller yang kita mau tunggu pada saat ini adalah corrective pattern ya. Ini adalah corrective pattern untuk konfirmasi ya, market akan drop ya, market akan drop kembali. Nah itu tadi untuk skenario ya, skenario untuk seller. Nah bagaimana skenario untuk buyer? Nah personally saya interested untuk buy jikalau market kalau nggak di bawah low ini 2306, yaitu di bawah low yang di sini 2295. Oke, the best case adalah market break low di sini 2280-an. Oke, nah kalau market terutama kalau dia udah bisa break di bawah 2280-an ini, saya actively look for buy. Tapi saya nggak akan bahas terlalu banyak tentang itu. Karena kenapa? Karena itu masih cukup jauh untuk terjadi. Yang bisa saya sampaikan adalah seperti ini. Ini kalau market dia mau naik, maka bentuknya dia akan begini. Ini adalah impulse.
overall ini adalah corrective pattern karena dia spend more time, waktunya lebih banyak, dan dia break ya low yang ada di sini. Oke, dia break low yang ada di sini. Oke, ini adalah impulse correction, impulse. Kalau ini terjadi dia break low yang di sini, ya ini artinya apa? Ini artinya adalah structure yang ini impulse correction, impulse ini done. Nah, kalau ini sudah done, maka kemungkinan market mau reverse ke atas, naik kembali adalah di bawah ini. Oke, cuman kemungkinan ini saya lihat masih banyak perjalanan mencapai kemungkinan tersebut. Market maker bisa buat banyak skenario. Skenario terdekat adalah kemungkinan market dia bisa dari sini drop, corrective pattern, another drop. Nah, kalau ini terjadi, corrective pattern ini terjadi, oke, kalau ini terjadi corrective pattern, saya akan sell. Oke, jadi untuk minggu ini ya saya bisa katakan, jika kalian bisa lihat ya, sekali lagi kesimpulannya adalah ini adalah drop, corrective pattern seperti ini bentuknya, up, another drop will come. Oke, another drop will come. Ya, kalau ini terjadi. Nah, kemudian kalau let's say ya, dia kasih corrective pattern, oke, lalu drop, especially dia break di bawah ini, ya, di bawah low yang di sini, kita akan look for buy ketika harga di bawah low yang di sini. Oke, tapi saat ini kita lihat dulu market mau kasih kita seperti apa. Saya personally juga nggak akan buy, ya, walaupun kemungkinan koreksi ke atas. Kenapa saya nggak mau buy? Karena di sini ya, kalau untuk struktur yang besar ini impulse, correction, impulse. Saya akan, kalau dia harganya dari sini nggak sempat koreksi ke atas lalu langsung dia drop ke bawah, itu lebih bagus. Kita lebih gampang buy-nya. Cuman saya rasa market maker tidak akan kasih skenario sesederhana itu. So preferensi saya ini adalah impulse, corrective pattern, drop, corrective pattern, drop sampai di bawah ini baru kita look for buy. Ya, jadi kesimpulannya untuk seller, wait for complete corrective pattern, drop, corrective pattern, maka kita akan sell, take your profit off from the market ketika harga sudah break di bawah low ini 2316. Oke, jadi buat seller ini impulse, corrective pattern, take your profit off 2316. Oke, kalau dia drop, koreksi lagi, another drop will come, break this low, and then we look for buy, ya. Dan buy di bawah ini kalian bisa hold untuk cukup lama, ya, untuk beberapa ratus pips ke atas, ya, 500 atau 1000 pips bahkan ke atas. So let's see, ya, itu masih cukup jauh, tapi pada saat ini saya mau sampaikan adalah untuk kondisi sekarang saya akan actively look for sell dan look for buy, ya. Look for sell ketika harga terjadi complete correction, look for buy terutama ketika harga sudah di bawah ini, ya, bisa break low di bawah ini. So let's see market maker mau kasih kita skenario yang mana dan we just follow that. Oke, next yang mau kita bahas adalah US oil. Oke, ini adalah US oil. Nah, untuk US oil tren besarnya, ya, tren majornya ini adalah uptrend. Kenapa? Adalah series of higher high dan higher low. Oke, but at the moment, ya, kalau market kasih saya pergerakan seperti ini, ya guys, kalau dia kasih saya pergerakan seperti ini, oke, maka saya akan sell. Kenapa? Di sini adalah drop A, B, ya, kalau dia ada masuk di sini, or even di sini, ya, ini adalah harga berapa? Harganya 8081. 81-an atau 8118 tanpa break di stop. Oke, maka ini adalah continuation pattern ke bawah, cuman tren besarnya itu masih tren naik. So tergantung, kalau market maker ini dia kasih naik dulu, kemudian dia begitu masuk zona ini atau yang biru ini, kemudian di followed by engulfing candle baik di time frame 1 jam atau 30 menit ataupun 4 jam, maka saya akan sell terlebih dahulu. Okay, and then I take my trade off once market break di bawah 80.30 atau the best case 80.20. Kemudian kalau harga drop lagi, ya, terutama di bawah ini, terutama kalau bisa di bawah ini, ya, karena di sini ada gap yang belum dites. Ini saya kasih lihat, ya, fair value gap yang belum dites sama sekali ketika dia naik kemarin. Fair value gap yang saya maksud adalah di sini.
Oke, ini agak kecil. Ya, ini di chart 1 jam. Let's change to 4 hour. Oke, kita change ke 4 hour. Oke. Ini kita hapus dulu. Ya, ini tadi skenario sell ya. Dia kalau ini drop, ini kan ada nggak kelihatan ya kalau di sini. Ini kelihatan di sini. Drop A, B, ini karena turunnya lebih lambat kan daripada pullback di sini. Dia naik sampai area ini atau ini atau ini atau ini, kotak yang warna hijau atau kotak yang warna biru, kemudian diikuti dengan engulfing candle di 30 menit, 1 jam ataupun 4 jam, saya akan ikut follow the market untuk sell. Oke. Nah, jadi bisa sell, bisa buy untuk minggu ini. Early part mungkin kalau dia naik kita akan coba untuk follow the market, enter dengan posisi sell. Oke. Kalau nanti dia drop, ya the best case sih, ini kan dia udah take liquidity di sini. Lihat, dia take liquidity di sini atau even liquidity di sini, ya yang di sini 79, di bawah 79 kita look for buy. Karena kenapa? Karena kalian bisa lihat di sini. Ini dia naik up, yang ini impulse yang ini belum ada koreksi sama sekali, belum ada corrective pattern yang komplit sama sekali. Oke, kalau yang ini adalah trend untuk ke bawah. Oke, cuman overall kita harus tahu ya, major picture-nya itu adalah masih uptrend. Walaupun di sini ini ada struktur komplit untuk turun, benar ya, ini struktur komplit untuk turun bentuknya begini, up, drop, A, B, C ya. Ini apa? Ini adalah regular flat drop. Oke. Nah, jadi untuk conclusionnya atau kesimpulannya untuk US oil, oke, ini adalah drop, up, corrective pattern ya. Jadi kalau dia naik sampai 80-80an atau 81an ya, pokoknya di kotak zona hijau ataupun biru ini tanpa break top yang ada di sini ya, itu berapa? 81755. Oke, kasih market kasih reaction candle di M30, H1 ataupun H4 bearish engulfing, kita akan join untuk sell. Kemudian kita akan lihat ya, the best case sih market kalau break di bawah ini ya 79 ya, untuk bisa kasih buy setup lagi. Oke, tapi early part saya akan look for sell setup terlebih dahulu. Oke, itu untuk US oil. Next market yang saya mau bahas adalah ini ya, DXY. Oke, DXY ini kita bisa lihat, kita bahas dari sini. Ini trend continuation ke atas, up A, B, C, kemudian ini adalah expanding flat, up lagi, ini adalah A, ya ini adalah A, ini adalah B dan C, ini adalah regular flat up. Oke, nah next, what's next? Ini belum ada kelihatan tanda market mau balik arah. Oke, karena kenapa? Karena ini adalah up A, lalu ini B. Ya, ini assume kita ini adalah B, B-nya itu di atas. Kalau wave B-nya itu di atas, trend continuation ke atas ya. Kalau B-nya di atas itu artinya trend continuation to the upside. Jadi inilah A, B, dan kalau dia drop sekali lagi regular flat, maka dia akan naik, push break di stop lagi. Oke, jadi untuk DXY belum ada tanda dia mau ke bawah. Trend continuation to the upside masih intact pada saat ini. Oke, untuk Euro USD. Nah, minggu lalu saya katakan ini adalah impulse A, B, C, D, dan saya expect E. Nah, namun ternyata perjalanan dia mau membentuk E ini, wave A untuk expanding triangle. Oke, ini adalah sekali lagi ya, drop A, B, C, D, dan E. Ini tidak sesuai ekspektasi, cuman saya masih tetap hold posisi saya 1.0700. Cuman ekspektasi saya untuk take profit nggak lagi di atas ini. Karena kenapa? Karena kalian bisa lihat ini market naik, perjalanan naiknya ini sangat korektif dan tidak ideal untuk jadi impulse. So let's have a look ya. Di sini kalian bisa lihat ini adalah impulse, expanding flat, break the top. Oke, jadi kalau ini adalah impulse A, maka kalau B, the best case pun kita akan settle di ini ya, kita akan settle di 1.0700-an. Nggak mungkin lagi 1.0800-an untuk minggu ini saya rasa. Oke, karena kenapa? Ekspektasi awal saya adalah drop A, B, C, D, harusnya E ini juga impulsif. Cuman ini makan waktu sangat lama. Jadi market akan play
untuk skenario yang lain. So untuk minggu ini ya, buat saya yang masih ada posisi buy 1.0700 untuk euro USD, stop loss saya di bawah ini ya, stop loss saya di bawah ini kurang lebih 50-an pips doang. Oke, jadi kalau market ini drop konsolidasi, ini kan marketnya gini ya, up drop ya, the best case adalah harga ini naiknya konsolidasi. Oke, once kalau market bisa break top yang ada di sini, or even the best case market bisa break top yang ada di sini, maka saya akan take my trade off yang 1.0700. Oke, karena kenapa? Karena ini tidak sesuai ekspektasi kita di awal, market akan break impulsively di atas ini, tapi tidak terjadi. Ya, tadi ini saya katakan sekali lagi, ini adalah ini adalah impulse A, B, C, D. Ternyata market harusnya kan dia push ya ke atas untuk E lalu dia drop, nggak terjadi seperti itu. So skenario bearish expanding triangle itu nggak in play pada saat ini. So kita akan manage the trade off once harga bisa break di atas 1.0720-an atau 1.0760-an. Oke, nah yang berikutnya adalah euro yen yang masuk dalam watchlist saya. Oke, untuk euro yen ini adalah salah satu pair daripada forex against yen yang dia belum break the top ini, sama dengan USD yen. Oke, yang dia belum break the top di sini. Nah, so apa yang mau kita lakukan? Oke, nah saat ini saya melihat kalau ini terjadi koreksi ya, ini adalah konfirmasi dia akan break the top. Jadi kesimpulannya untuk minggu ini, buat teman-teman yang belum ada posisi buy atau belum ada posisi sama sekali, ini adalah impulse A, lalu ini adalah B, another drop, dia akan break the top. Ya, so tunggu pullback atau tunggu complete corrective pattern, dia akan break di stop. Oke, personally kalau mau buy, tunggu dia drop dulu, tunggu ada koreksi dulu. Oke, sebelum dia break di stop. Kalau koreksi terjadi sebelum dia break di stop, maka artinya koreksi ini adalah konfirmasi harga bakal break the top ini, Oke, top yang di sini. Nah, saya personally untuk kalau mau sell euro yen akan look for sell setup ketika harga di atas ini. Oke, ketika harga di atas ini. Nah, euro yen ini berbeda dengan GBP yen. GBP yen saya nggak lagi look for buy even harganya kalau dia terjadi koreksi. Kenapa? Karena dia sudah break semua top yang ada di sebelumnya. Oke, ya kalau kalian mau lihat top sebelumnya itu buka chart weekly. Ya, chart weekly itu ada di sini. Oke, nah buka chart weekly, harga sempat lebih tinggi 250-an. Oke, nah sekarang untuk kondisi seperti sekarang, baik secara fundamental dari Jepang juga ketar-ketir, ditambah lagi ini sudah akhir bulan Juni. Bulan Juli mereka akan naikkan suku bunga kembali, dan antara di bulan Juli ataupun di bulan September the Fed juga akan pangkas suku bunga. Oke, so ini akan membuat orang-orang nanti akan mengalihkan dananya, tidak lagi beli bonds di US dengan cara menganggunkan obligasi yang mereka beli di Jepang. Enggak seperti itu. Oke, so untuk per yen kesimpulannya, untuk euro yen saya akan look for sell setup di atas harga ini. Untuk GBP yen saya nggak akan look for buy ya, karena ini adalah euro yen dan GBP yen ini secara structure beda. Euro yen kalian bisa lihat dia pair yang pada saat ini dia belum break the top yang ada di sini sebelumnya. Sedangkan GBP yen ini sudah dia udah break di stop. So untuk euro yen ya kita akan sell ketika harga look for sell setup ya, bukan langsung serta merta langsung jump in sell ya. Kita akan look for sell setup ketika harga di atas ini. Kalau untuk GBP yen harga crawling to the upside, merangkak pelan-pelan naik ke atas, itu semakin bagus. Once saya lihat di M30 atau H1 atau H4 ada bearish engulfing, saya akan join seller untuk for the downside move. Oke? Jadi untuk GBP yen personally saya akan look for sell setup. Karena kenapa? Karena dia sudah break all the top sebelumnya. Tapi kalau euro yen masih belum, dia masih ada kemungkinan konsolidasi dan dia akan break di stop. Tapi saya juga nggak interested untuk buy. Tapi kalau buat kalian yang mau interested untuk buy untuk short term, tunggu ada pullback atau terjadi koreksi, complete correction, lalu dia break, kalian bisa take your trade off setelah harga di atas ini dan start to look for sell setup. Oke, pair lainnya yang masuk dalam watchlist saya minggu ini untuk diperhatikan.
karena saya lihat ada kemungkinan great setup adalah XPT atau platinum. Oke, untuk platinum ya, ini berbeda dengan pergerakan XAU ya atau emas. Kenapa? Karena kalian bisa lihat ini emas Jumat lalu dia drop, ini enggak sama sekali. Oke, jadi dia punya pergerakan sendiri, punya strukturnya sendiri. Nah, ini adalah up, kita tunggu complete corrective pattern, lalu harganya akan naik, menurut saya akan break di stop or even di stop. Ya. Ini chart 4 jam ya. Oke, this minimum break di stop or even di stop. Oke. Tapi yang kita masih perlukan adalah pada saat ini adalah complete corrective pattern ya. Complete corrective patternnya itu begini. Oke, ini yang kita perlukan. Karena pada saat ini cuma ada impuls begini, kita perlu ini. Oke, lalu kita akan look for buy. Oke, jadi untuk XPT beda, dia nggak seribet daripada XAU USD tadi. Kalau XAU USD saya katakan ada kemungkinan dia langsung bisa naik, ada kemungkinan dia mau naik sebagai korektif dulu, lalu baru dia turun ya. Yang ini jelas adalah upside. Oke, kemudian USD Swiss franc. Oke, ini saya hapus dulu biar kalian nggak bingung. Untuk USD Swiss franc ini harga kemarin nggak sesuai ekspektasi kita, ini saya hapus. Oke, nah ini saya mau sampaikan the next plan untuk Swiss franc adalah ini. Correction A, B, C. Ya, jadi saya akan start look for sell setup ketika harga di atas ini. Oke, ini kan dia lagi naik ya. Ketika harga di atas ini kita look for sell setup. Jadi ini adalah impulse A, B, C, C di atas harga ini. 0 ini ya yang di sini. 0.89934. Oke. Untuk minggu ini harga di atas 0.89934 kita akan look for sell setup. Next yang mau saya bahas adalah USD Yen. Nah, ini USD Yen mirip dengan Euro Yen. Ini adalah salah satu pair Yen yang dia belum break the top. Nah, melihat pergerakan harga sekarang berdasarkan chart yang ada di sekarang ini, time frame 4 jam ini, dia akan bentuk, ini adalah trend continuation to the upside, dan ini tidak ada tanda-tanda sama sekali untuk reverse, belum ada sampai dengan momen ini video ini dibuat. Ini adalah up. Oke, jadi kurang lebih proyeksi saya adalah minggu ini seperti ini. Nah, ketika ini terjadi, maka dia akan break the top. Oke, dia akan break the top sebelum market mau turun, kalau dia mau turun nantinya. So, untuk USD Yen, personally saya look for sell setup ketika harga bisa break di atas top ini. Ya, untuk kalau kalian tanya, personally saya lebih suka atau lebih nyaman untuk look for sell setup ketika harga bisa break di atas top yang ada di sini untuk USD Yen, termasuk GBP Yen dan Euro Yen. Cuman kalau kalian mau buy untuk short term, tunggu complete corrective pattern atau pullback selesai. Oke, next saya mau bahas nih tambahan saya masukin adalah Nasdaq atau US 100. Untuk US 100 atau Nasdaq ya, saya lihat ini kenapa saya bahas, karena ini adalah all time high 20.100-an dan harga mulai drop. Oke, 19.700-an. Apakah ini it's over? Enggak. Kenapa saya katakan enggak? Oke, ini adalah impulse A, B. Karena dari mana kita tahu ini adalah B? Karena kalian bisa lihat ini naiknya dari A ini, dia naiknya pelan banget, pelan-pelan naik ke atas baru sudden drop. Oke, so ini adalah kemungkinan expanding flat. Kita cuma nggak tahu apakah di sini sudah selesai atau belum, dan kelihatannya dia masih akan extend ke bawah. Oke, jadi the best case adalah kalian start look for buy ketika harga di bawah liquidity ini 19.400-an. Oke, apakah kita akan tertarik untuk sell? Saya hanya akan tertarik untuk sell kalau dia sudah break the top one more time di sini 20.100-an. Oke, selama itu belum terjadi, saya belum akan sell. Even walaupun saya tahu dia akan ada kemungkinan dia akan extend turun ke bawah. Cuman secara risk and reward ini nggak bagus. Karena kalau kita mau sell, stop loss kita harus di atas ini. Oke, kalau stop loss kita di tengah-tengah seperti ini kemungkinan besar akan dimakan di market. Oke, jadi untuk posisi sell saya nggak interested. Saya hanya interested untuk sell kalau harga sudah break di atas top ini, karena di atas top ini saya baru melihat
kemungkinan besar terjadi reversal kembali. Oke, next terakhir yang mau saya bahas adalah US30. Nah, untuk US30 saya katakan minggu lalu. Nah, di sini saya juga sampaikan look for sell ketika harga bisa break di atas top ini, dan ternyata beberapa kali saya coba enter sell dan at the end semua break even ya, semua saya keluar dengan break even. Karena kenapa? Karena setelah up ini harusnya market kalau mau jatuh dia harus jatuh secara impulsively seperti gold seperti ini. Drop complete corrective pattern, dia drop secara impulsively. Namun yang terjadi di US30, kalian bisa lihat. Kalau ini adalah corrective pattern, ini adalah impulse, ini adalah corrective pattern sampai di sini, dari sini sampai di sini corrective pattern, dia harusnya drop secara impulsively. Tapi itu tidak terjadi teman-teman semuanya. Oke, yang terjadi di sini adalah up kemudian koreksi. Koreksi ini adalah konfirmasi, kalaupun dia turun ke bawah, konfirmasi dia akan market push naik ke atas lagi. Nah, next reaction zone yang saya expect adalah ini. Ya, 39.369 atau 39.370, 39.450, 39.500-an sampai dengan 39.750. Oke, saya akan look for sell setup. Harga once dia break di atas ini masuk ke kotak ini dan kasih reaction berupa bearish engulfing. Oke, so I think that's it untuk minggu ini. Ya, sekali lagi saya mau ingatkan, hati-hati untuk minggu ini. Minggu ini adalah akhir daripada Jumat, ini adalah akhir terakhir daripada hari perdagangan terakhir di minggu ini, kemudian hari terakhir untuk bulan Juni, ya, kemudian hari terakhir untuk Q2. So waspadai manipulasi yang kemungkinan besar bakal terjadi di market. So trade with care. I'll see you next time. Yeah, all the best for your trades. See you again soon. Bye bye.